informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id. Ada Tony Hermawan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat sore Tony. Halo, selamat sore Rekan Fitri. Ya. Tony, bisa Anda informasikan bagaimana untuk proses evakuasi korban erupsi Gunung Semeru pada hari ini? Memang pas hari kemarin Kabupaten yang dilanda gunung erupsi Semeru, proses pencarian korban masih terus dilakukan oleh tim penyelamat. Tim penyelamat menyebutkan 4 titik lokasi yang mana sebagian besar ada di jalur-jalur pertambangan pasir. Pagi tadi 2 jenazah kembali ditemukan. 2 jenazah tersebut berada di dalam kendaraan truk pengangkut pasir, yang dimana warga sekitar meyakini itu adalah penambang pasir yang biasanya melakukan pekerjaan dengan istrinya. Kabar yang beredar, informasi yang saya dapat, masih ada satu jenazah yang tertimbun di dalam, yaitu seorang anak dari pasangan penambang tersebut. Gitu, Oke, kemudian apa kendala yang dihadapi oleh petugas saat melakukan evakuasi korban ini? Kendala yang dihadapi petugas memang terutama alam ya. Cuaca di Semeru maksimal cerahnya hanya 4 jam saja. Cuacanya cepat berubah karena di sisi selatan Gunung Semeru ada laut selatan, begitu dengan kita. Maka dari itu proses penyelamatan selain alam juga dengan kondisi medan yang cukup berbahaya karena masih banyak sedimentasi lahar panas di lapangan. Begitu. Kemudian kabarnya juga ada banjir lahar dingin di sana. Bisa Anda informasikan terkait hal ini, Tony? Betul sekali, tadi malam memang di desa Sumberwulu, tepatnya di kompleks itu terjadi hujan. Ini mengakibatkan tumpukan sedimentasi meluap sehingga aliran arus yang ada di sungai akhirnya naik dan itu meluber ke rumah warga hingga tutup jalan. Wilayah yang terdampak dusun Kajar Kuning, maksud saya desa Sumberbulu, Kecamatan Candipuro, sangat terdampak sekali, di mana banyak ratusan rumah kondisinya sudah tidak bisa dihuni lagi karena tinggi sedimentasi lahar sudah mencapai atap rumah. Begitu. Beruntung waktu kejadian para korban ini sudah lebih dulu mengungsi karena sebelumnya terjadi erupsi Gunung Semeru. Tony, bisa Anda informasikan untuk update terkini kondisi Gunung Semeru sendiri seperti apa saat ini? Untuk update Gunung Semeru terkini masih sama sebelum pasca 1 hari terjadi gunung erupsi, masih mengalami kegempaan beberapa kali, mengeluarkan letupan dan aktivitas vulkanik. Dari pagi terpantau dari desa Candipuro meluncurkan guguran lava. Begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari surya.co.id, Tony Hermono, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Massa buruh terus berdatangan untuk mengikuti aksi demonstrasi guna menuntut kenaikan upah minimum provinsi minimal 10% di Jakarta. Adapun 3 lokasi yang menjadi sasaran aksi protes massa buruh, yakni di Istana Negara, Mahkamah Konstitusi, dan Kantor Balai Kota DKI Jakarta. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Warta Kota Live, ada Yolanda Putri Dewanti, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Yolanda. Ya, halo Firda. Yolanda, bisa Anda informasikan bagaimana suasana demo pada hari ini? Ya baik Firda, terima kasih. Massa buruh terus berdatangan untuk mengikuti aksi demonstrasi guna menuntut kenaikan upah minimum provinsi atau UMP minimal 10% di Jakarta. Adapun 3 lokasi yang menjadi sasaran aksi protes massa buruh, yakni ada Istana, MK, Kantor Balai Kota DKI Jakarta, dan tadi ada tambahan di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Masa aksi dari mulai Balai Kota DKI Jakarta
mulai melakukan orasinya, lalu setelah itu bergeser ke kawasan Patung Kuda, dari Patung Kuda bergeser ke MK, dan terakhir kembali lagi ke Balai Kota DKI Jakarta. Para buruh mengepung kawasan Patung Kuda sekiranya dari pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Seluruh buruh yang berkumpul dengan semangat berteriak hidup buruh, hidup buruh. Bendera dari berbagai elemen buruh pun berkibar. Nampak pihak kepolisian juga menjaga ketat aksi buruh hari ini. Begitu, Firda. Yolanda, apa yang disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal saat orasi di sana? Ya baik, Firda. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal mengatakan bahwa aksi demo hari ini menyampaikan 3 tuntutan. Yakni adapun ketiga tuntutan tersebut, pertama meminta seluruh gubernur di Indonesia merevisi SK upah minimum baik UMP maupun OMK karena bertentangan dengan keputusan MK Amar Putusan nomor 7. Lalu yang kedua meminta pemerintah pusat untuk mencabut peraturan pemerintah atau PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Lalu yang terakhir meminta pemerintah pusat tunduk kepada keputusan MK cabut PP nomor 36 tahun 2021. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Yolanda juga sudah menghimpun keterangan dari pihak terkait dan berikut liputannya untuk Anda. Cetak, elektronik, televisi, radio, online, dan live streaming. Terima kasih. Pada hari ini KSPSI Andigani Bung Oji, memulai presonnya. melakukan aksi unjuk rasa nasional yang merupakan rangkaian dari aksi buruh untuk menyampaikan 3 tuntutan. Dari mulai 6 sampai 10 Desember ini di seluruh Indonesia tuntutan yang disampaikan adalah 3. Yang pertama, meminta seluruh gubernur. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jaksa Penuntut Umum JPU menjatuhkan dakwaan kepada terdakwa kasus dugaan tindak pidana terorisme Munawwarman dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu 8 November hari ini. Dalam perkara ini, ex-sekretaris Umum Front Pembela Islam FPI itu didakwa menggerakkan orang lain untuk melakukan tindakan terorisme. Aksi Munawwarman itu dilakukan di sejumlah tempat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Rizky Sandi Saputra yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat sore Rizky. Selamat sore Firda dan juga Tribuners. Ya, Rizky, bisa Anda informasikan bagaimana jalannya sidang agenda pada hari ini? Ya, jadi Firda bisa disampaikan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan atas terdakwa ex-sekretaris Umum Front Pembela Islam atau ex-sekum FPI yakni Haji Munarman, di mana Munarman didakwa dalam perkara ini atas keterlibatannya dalam tindakan pidana terorisme yang akan sidang tuntutan sebelumnya dirinya dihadirkan secara online. Alhasil pada persidangan kemarin Majelis Hakim PN Jakarta Timur memutuskan untuk mempertimbangkan apa yang menjadi permohonan Munarman untuk dirinya hadir secara offline begitu, datang langsung ke pengadilan. Adapun pada sidang hari ini agendanya masih sama dengan persidangan pekan lalu, yakni pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum, begitu Firda. Rizky, apa yang didakwakan oleh jaksa kepada Munawwarman ini? Ya, tadi jaksa menyatakan kalau ex-sekum FPI ini atau Munarman didakwa melakukan tindak pidana terorisme dengan menggerakkan orang banyak atau menggerakkan orang lain untuk terlibat atau berbaiat di tindakan terorisme ini, di mana Munarman dicegal pasal 3 pasal berlapis, yakni pasal 13 huruf E Undang-Undang Terorisme, pasal 14 junto pasal 7 Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme, dan pasal 15 junto pasal 7 juga dengan tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Begitu, Firda. Rizky, apa tanggapan dari terdakwa Munarman sendiri bersama kuasa hukumnya atas dakwaan tersebut? Ya, tadi terdakwa Munarman menyampaikan sendiri kalau dirinya tidak menerima dengan dakwaan yang disampaikan oleh jaksa sebab banyak sekali kesalahan ketik atau kesalahan penggunaan istilah yang disampaikan oleh jaksa dalam dakwaannya sehingga dirinya menyatakan akan mengajukan nota keberatan atas dakwaan tersebut dengan mengajukan eksepsi begitu. Tak hanya Munarman, tim kuasa hukum yang juga diwakili oleh Ajis Yanuar dirinya menyatakan kalau tim kuasa hukum juga akan menyatakan eksepsi secara berbarengan begitu yang akan disampaikan pihaknya pada sidang pekan depan atau sidang lanjutan pada tanggal 15 Desember 2021 begitu, Firda. Rizky, kemudian bagaimana untuk teknis sidang pada tanggal 15 nanti? Ya, jadi tadi tim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang hingga saat ini namanya masih dirahasiakan karena kepentingan untuk keamanan menyatakan kalau pada sidang selanjutnya yakni pembacaan eksepsi Munarman akan dihadirkan secara langsung tidak melalui online atau virtual seperti seperti sidang saat ini. Hal itu berdasarkan pada penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada siang tadi sebelum sidang dibuka dengan agenda pembacaan dakwaan. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com Rizky Sandi Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Menteri Sosial Tri Risma hari ini meninjau dan mengunjungi korban kekerasan terhadap anak disabilitas tunarungu di shelter Setiabudi Bumi, Daranante di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Kasus ini diketahui terjadi pada 30 November lalu. Untuk perkembangan penyidikan saat ini, pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan terhadap 5 saksi termasuk terhadap korban. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak. Ada Hendry Cornelius yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat sore Hendry. Ya, selamat sore Firda. Hendry, bisa Anda jelaskan seperti apa suasana ketika Mensos Tri Risma hari ini berkunjung ke Kabupaten Sanggau ini? Ya, Firda, dapat kami laporkan bahwa Menteri Sosial RI Tri Risma hari ini tiba di Kabupaten Sanggau itu sekitar pukul 10.00 WIB Selasa 7 Desember 2021. Mensos berserta rombongan itu disambut langsung oleh Bupati Sanggau Paulus Hadi didampingi Kapolres Sanggau AKBP Ade Kuncoro Ridwan dan sejumlah pejabat lainnya. Setibanya di Sanggau, Mensos langsung menuju ke shelter Setiabudi Daranante yang terletak di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Begitu, Firda. Kemudian dalam rangka apa Mensos Tri Risma hari ini ke Sanggau dan juga apakah ini memang yang kedua kalinya Mensos ke Sanggau? Ya, betul sekali. Mensos RI sudah 2 kali datang ke Sanggau. Yang pertama itu pada saat dilanda banjir beberapa waktu lalu. Kali ini kedatangan Mensos dalam rangka mengunjungi korban kekerasan terhadap anak disabilitas tunarungu yang saat ini berada di shelter Setiabudi Daranante yang terletak di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Korban kekerasan berinisial SKS alias TA ini berusia 19 tahun dan berasal dari Kecamatan Nonyan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Setelah berkunjung ke shelter Setiabudi Daranante, Mensos beserta rombongan langsung melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Sintang untuk agenda selanjutnya. Mengutip juga statement dari Bupati Sanggau Paulus Hadi yang mengatakan bahwa Mensos siap untuk memfasilitasi beberapa hal yang berkaitan dengan kasus ini. Kemudian juga Bupati menegaskan bahwa ini menjadi tanggung jawab pihaknya juga, itu komitmen harus bantu dan serahkan kepada aparat penegak hukum. Kemudian Bupati juga mengapresiasi dengan aparat penegak hukum yang dengan cepat dalam pengungkapan kasus ini. Begitu, Firda. Bisa Anda informasikan terkait kasus yang menimpa anak disabilitas tunarungu ini? Ya, terkait kasus yang menimpa anak ini SKS alias TA ini itu dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh terduga pelaku inisial TT. Nah, saat ini TT juga sudah diamankan di Polres Sanggau dan kemudian juga mengutip statement dari Kapolres Sanggau AKBP Ade Kuncoro Ridwan yang mengatakan bahwa
saat ini pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap 5 saksi termasuk korban. Kemudian barang bukti yang disita adalah baju korban maupun baju tersangka. Kemudian langkah lanjut yang akan dilakukan dari pihak kepolisian yakni adalah mencoba mengirim sampel baju korban maupun baju tersangka untuk ke laboratorium forensik di Jakarta untuk mengambil sampel DNA terkait apakah ada kecocokan atau tidak di DNA tersangka di baju korban. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak Hendri Cornelius atas laporan Anda, dan tadi Tribuners Hendri juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Sanggau OKBP Ade Kuncoro Rituan dan juga Bupati Sanggau Paulus Hadi. Berikut liputannya untuk Anda. Penyidikannya saat ini kami sudah memeriksa 5 saksi termasuk korban. Untuk tersangka TT juga sudah kami amankan juga. Kemudian barang bukti yang kami sita, baju korban maupun baju tersangka sudah kami amankan juga. Kemudian pasal yang kami terapkan 285 KUHP karena yang korban pun juga sudah dewasa, umur 19 tahun, jadi kita terapkan dengan pasal-pasal yang ada di KUHP. Kemudian langkah lanjut yang akan dilakukan adalah kita akan coba kirim sampel baju korban maupun baju tersangka ke laboratorium forensik di Jakarta untuk mengambil sampel DNA. Ada kecocokan nggak di DNA tersangka di baju korban? Ini nanti tentunya akan mendukung proses penyidikan kami. Di luar itu juga visum juga sudah keluar dan hasilnya alhamdulillah mendukung proses penyidikan yang kami lakukan saat ini. Mudah-mudahan proses ini tidak sulit, bisa kita cepat selesaikan dan kirim ke jaksa untuk kemudian disidangkan. Saya mendengar intinya ya, kita harus serius, harus punya kekuatan membuktikan betul bahwa anak kita ini supaya jangan jadi presiden. Teman-teman anak tunarungu tidak bisa bicara, lalu ya dianggap alat bukti tidak kuat. Nah, kita dukungan Bu Mensos harus siapkan alat bukti yang kuat. Itu intinya. Tapi ya gini, kita harus serius menanganinya. Seperti itu. Yang difasilitasi oleh Bu Mensos. Ya, Ibu Mensos siap untuk memfasilitasi beberapa hal yang berkaitan dengan kasus ini. Tribuners, seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya.
Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Berawal dari sebuah konten yang viral di TikTok, Polres Karawang mengamankan seorang pria polisi gadungan yang mencoba menikahi seorang gadis. Keduanya merupakan seorang pria berinisial RA, 36 tahun, warga Rengas Dengklok, dan perempuan berinisial RW, 28 tahun asal Cikampek. RA diketahui bekerja sebagai petugas penjaga gudang, sementara RW merupakan karyawan swasta. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar. Ada Cikwan Suandi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Cikwan, selamat sore. Ya, selamat sore, Firda. Ya, Cikwan, bisa Anda informasikan bagaimana terungkapnya adanya cerita polisi gadungan oleh pihak Polres Karawang ini? Oke, jadi kasus ini bermula ketika akun TikTok 18 detik yang diunggah oleh Ratu Wulan 303. Jadi dalam akun TikTok tersebut memperlihatkan seseorang mengenakan baju polisi dan baju bayangkari. Dalam akunnya tersebut sambil melipsingkan suara yang berisi kacang hijau memang bergizi tapi coklat lebih nyaman, bikin tenang di hati. Nah, kemudian ternyata video tersebut menjadi viral dan kemudian membuat polisi untuk melakukan penyelidikan terhadap siapa sih polisi yang dan perempuan yang ada di video tersebut. Nah, setelah dilakukan cek bahwa ternyata polisi tersebut merupakan polisi gadungan, yaitu RA berusia 35 tahun dan seorang perempuan yang menggunakan baju bayangkari yaitu RW 28 tahun. Bisa Anda informasikan untuk motif dari pria ini yang mengaku sebagai polisi apa, Cikwan? Ya, dari keterangan kepolisian sendiri Polres Karawang bahwa motifnya hanya untuk mendekati gadis. Seperti itu, Firda. Tapi sejauh ini memang belum ada laporan mengenai kasus penipuan atau pemerasan terhadap pria yang menggunakan polisi gadungan berpangkat Ibda itu. Mungkin bisa Anda informasikan, Cikwan, dari mana pria ini, RA dan juga kekasihnya RW ini mendapatkan seragam polisi dan juga seragam bayangkari ini? Nah, kalau dari keterangan kepolisian dan dari keterangan RA bahwa baju tersebut didapatkan dari belanja online. Seperti itu, Firda. Kemudian bagaimana untuk tindak lanjut dari kasus tersebut saat ini, Cikwan? Nah, setelah kedua orang ini memberikan permintaan maaf, kembali mengunggah video permintaan maaf bahwa kemudian kepolisian tidak memprosesnya secara lanjut karena memang tidak ada aturan atau pasal yang mengatur mengenai orang untuk mengaku polisi atau orang yang bisa mengaku-ngaku sebagai polisi. Jadi sehingga polisi tidak bisa memproses. Namun jika ada korban atau penipuan terhadap yang dilakukan oleh RA, ada korban yang merasa diperas atau ditipu, maka polisi akan langsung memprosesnya. Sejauh ini polisi juga sudah mengamankan baju polisi dari RA ini dan juga telah mengambil sidik jari jejak rekamnya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jabar, Cikwan Suandi atas laporan Anda, dan tadi Tribuners, Cikwan juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, tadi malam tim kami dari Polres Karawang mengamankan inisial RA, umur 36 tahun, alamat Rengas Dengklok, terkait menggunakan seragam Polri dengan seorang perempuan inisialnya RW menggunakan baju bayangkari, di mana viral di TikTok. Nah, setelah kita mendapat informasi tersebut, kita melakukan langkah-langkah mengamankan kedua orang tersebut di daerah Cikampek
kemudian kita periksa, kita interogasi, ternyata laki-laki tersebut bukan seorang anggota Polri, termasuk si perempuan juga bukan bayangkari, karena mereka juga belum ada ikatan pernikahan. Selanjutnya apa tindakan dari polisi? Kami melakukan pemeriksaan mendalami apa motif dari kedua orang tersebut membuat TikTok sehingga viral. Dan dia itu beli apa kayak baju dan sebagainya itu di mana dan itu dia dapatkan? Keterangan awal untuk laki-laki itu membelinya online. Nah, kita masih dalami terkait toko online mana cuma membelinya itu. Untuk baju sudah kita amankan, sudah kita sita, baik itu baju Polri-nya dan juga baju bayangkari yang digunakan oleh si perempuan. Pangkatnya apa tuh? Pangkatnya Inspektur 2 ya. Oh yang perempuan itu tahu bahwa dia? Iya, tahu nggak, dan hasil pemeriksaan dia kalau si laki-lakinya itu ya. Juga apa? Jadi hasil pemeriksaan memang si perempuan ini mendapat informasi dari laki-laki kalau laki-laki ini seorang anggota Polri. Namun si perempuan sebenarnya sudah curiga dari 2 minggu yang lalu. Dan si perempuannya juga menanyakan kalau memang kamu bukan anggota Polri, lebih bagus jujur. Tapi dijawab oleh si laki-laki tetap kukuh bahwasanya dia sebagai anggota Polri. Berarti sudah lama mengaku anggota Polri ya, Pak? Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 3 orang penumpang meninggal dalam kecelakaan maut bus engkel yang terjadi di jalur Pantura Semarang Demak, tepatnya di Desa Sidogemah, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada Rabu 8 Desember pagi. Sementara itu 20 lainnya mengalami luka-luka dan dilarikan ke RSI Sultan Agung Semarang dan RSUD Sunan Kalijaga Demak. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Reza Gustaf yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Reza. Ya, Firda. Ya. Reza, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi dari kecelakaan yang memakan korban jiwa tersebut? Ya, tadi saat kami menemui Kapolres Demak, AKBP Budi Adibuono, beserta Kasatlantas Polres Demak, AKP Pandi Setiawan, dari penuturannya mengatakan bahwa sebuah mikrobus tersebut semula melaju dari arah Demak menuju ke arah Semarang. Itu tersebut merupakan bus angkutan umum. Sesampainya di lokasi kejadian saat itu, di depan bus tersebut terdapat 2 kendaraan motor atau sepeda motor yang mengerem mendadak atau memelankan laju kendaraannya, sehingga sopir dari bus tersebut juga ikut mengerem mendadak hingga oleng atau lebih tepatnya membanting setir hingga menabrak median jalan, menerobos ke jalur berlawanan hingga terguling. Jadi posisi kecelakaannya ada di jalur berlawanan yang menuju ke arah Demak. Begitu, Firda. Reza, apakah sudah diketahui begitu untuk terkait penyebab kecelakaan tersebut? Untuk penyebab dari kecelakaan, dari laporan Kasatlantas Polres Demak menuturkan bahwa dugaan sementara sopir tersebut kurang berhati-hati atau berkonsentrasi. Jadi gitu, Firda. Reza, apakah ada juga kendaraan lain yang terlibat dalam kecelakaan ini, Reza? Untuk kendaraan lain, sejauh ini informasi yang kami pun tidak ada. Kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan tunggal ya. Dan semua korban tersebut merupakan penumpang. Jadi total ada 23 penumpang di bus, termasuk sopir, dan 3 orang meninggal dan 20 lainnya tidak ada korban lain selain di dalam kendaraan truk atau terlibat dalam kecelakaan. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jateng, Reza Gustaf atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Reza juga sudah menghimpun keterangan dari seorang saksi mata bernama Kalima, 56 tahun, dan juga Kasat Lantas Polres Demak. TKP-nya ada di Jalan Raya Semarang Demak ya, tepatnya di depan
perusahaan Arkov Jalan Sayung. Jadi pada jam 6 tersebut ada minibus ya berjalan dari arah Demak ke Semarang. Jadi pada saat dia di depan Arkov, di depan bis tersebut ada 2 kendaraan bermotor, sehingga bis ini mendadak mengerem secara mendadak sehingga oleng. Setelah oleng, bis itu jatuh lanjut terseret sampai dengan ke lajur jalan sebelahnya atau jalan dari Semarang ke Demak. Setelah itu ada beberapa korban dari Semarang mau ke Demak. Saya mau ke Demak. Ya, terus nabrak apa, Pak? Nabrak kasih, apa batas jalan. Yang tengah. Yang tengah. Loh, oh berarti ke kanan gitu, Pak. Ya. Terus oleng. Guling. Guling ada kendaraan lain, Pak. Kendaraan lain nggak ada, cuma manusia korban. Oh, penumpang. Bukan motor. Motor kan? Motornya nggak ada, Pak. Oh, korbannya berapa, Pak? Tahu, Pak? Katanya saya bisa kasih keterangan dulu. Korban MD-nya 3, 2 yang kami temukan di TKP, 1 yang kami bawa ke Sultan Agung. MD berapa? 3. Oke. Di tempat. Nah, jadi 2 yang sudah kita pastikan di tempat, 1-nya pas perjalanan ke Sultan Agung. Kenapa kita bawa ke Sultan Agung? Karena rumah sakit terdekat yang 1 ini paling cepatnya ke Sultan Agung. Kita susulin ke sana, ternyata meninggal dunia. Yang 2 karena yang sudah meninggal, akhirnya kami bawa ke RSUD Kalijogo. Yang luka berapa? Nah, yang luka-luka inilah datanya lagi saya kumpulkan. Ya. Makanya nanti kalian kita di ruangan saya aja nanti. Oke, bro. Kita beralih ke Kalimantan, Saudara. Komisi Informasi Kaltara memutuskan untuk tidak melanjutkan sidang keterbukaan informasi yang dilayangkan oleh Andri kepada Kapolda Kaltara. Sebelumnya, Andri yang juga berasal dari Jatam Kaltara selaku pemohon menggugat Kapolda Kaltara agar membuka hasil investigasi dugaan pencemaran Sungai Malinau imbas jebolnya tanggul kolam limbah batubara milik PT KPUC pada Februari lalu. Dalam sidang keterbukaan informasi yang dipimpin oleh Abdul Wahab sebagai Ketua Majelis Komisioner dan Musmenaim serta Jahar Hamid sebagai anggota Majelis Komisioner memutuskan sidang selesai dan tidak dilanjutkan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Maulana Ilhami Faudi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Faudi. Halo rekan Firda dari Tribuners. Faudi, bisa Anda informasikan bagaimana untuk duduk perkara kasus pencemaran sungai di Malinau ini? Baik, dapat dilaporkan bahwa kasus pencemaran sungai di Malinau itu terjadi pada bulan Februari lalu, tepatnya pada tanggal 10 Februari pada pagi hari. Ini tanggul kolam penampungan limbah batubara milik PT KPUC di kolam Tuyak itu jebol dan menyebabkan pencemaran di Sungai Malinau sepanjang kurang lebih 10 km yang juga menyebabkan sumber air baku dari PDAM di Malinau ini harus dihentikan karena telah tercemar oleh limbah dari kolam batubara tersebut. Pada saat itu pihak Polda Kaltara menginstruksikan jajarannya untuk melakukan investigasi terkait penyebab jebolnya tanggul dan juga pencemaran yang terjadi di Sungai Malinau. Namun dari hasil investigasi tersebut pihak digugat oleh pihak aktivis lingkungan, salah satunya dari jaringan aktivis tambang atau Jatam Kaltara, yakni Andri Usman yang saat ini menjadi pemohon di Komisi Informasi Kaltara untuk menggugat pihak Kapolda Kaltara untuk membuka hasil investigasi dugaan pencemaran sungai di Malinau tersebut. Begitu rekan Firda. Faudi, alasan Majelis Komisioner tidak melanjutkan sidang keterbukaan informasi ini apa? Ya, baik, dalam persidangan tadi Majelis Komisioner sempat mempertanyakan kepada pihak pemohon, ya ini Andri, yang mempertanyakan apakah
gugatan dilayangkan kepada Kapolda Kaltara atau kepada Polda Kaltara. Mengingat berdasarkan kewenangan yang ada, pihak Komisi Informasi tidak dapat melakukan persidangan bila termohon atau yang digugat adalah seorang individu, yakni Kapolda. Namun pihak Komisi Informasi dapat melakukan atau melanjutkan sidang keterbukaan informasi bila yang digugat ini adalah suatu badan publik, yaitu Kepolisian Daerah Kaltara. Atas dasar itulah maka gugatan yang dilayangkan oleh Andri dari Jatam Kaltara ini harus tidak dilanjutkan dan dinyatakan selesai. Begitu rekan Firda. Faudi, apa langkah dari pemohon terkait hasil putusan Majelis Komisioner ini? Ya, pemohon tadi kami sempat wawancara, pemohon sangat kecewa dengan hasil keputusan Majelis Komisioner hari ini. Menurutnya berdasarkan undang-undang yang ada, memang selain badan publik yang dapat digugat keterbukaan informasinya adalah pihak yang mendapatkan dana dari APBN, dan menurut Usman Andri selaku pemohon, Kapolda Kaltara yang juga bekerja di instansi Badan Publik Polda Kaltara ini juga menggunakan dana APBN untuk aktivitasnya, karenanya seharusnya memang bisa digugat dalam sidang keterbukaan informasi. Dengan hasil Majelis Komisioner hari ini, maka Andri sebagai pemohon akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu melaporkan hasil sidang keterbukaan informasi dari Komisi Informasi Kaltara ini kepada PT UN di Samarinda di Kalimantan Timur. Dia mengatakan bahwa ada kecacatan prosedur dalam pelaksanaan sidang keterbukaan informasi yang dilakukan pada hari ini. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara Maulana Ilhami Faudi atas laporan Anda, dan tadi Tribuners, Ilhami Faudi juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua Majelis Komisioner Abdul Wahab dan juga memohon bernama Andri. Berikut liputannya untuk Anda. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, bab 1 pasal 1, yaitu dalam undang itu maksud di nomor 3, badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain. Oke, ini yang Panitera tadi mengatakan kalau hanya, tapi kita harus baca ini, atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara. Sedangkan kalau menurut kami Kapolda itu asal anggarannya itu berada dari APBN. Jadi ini yang mereka baca, ataunya lembaga, tapi ada juga atau yang memakai sumber dana dari APBN. Intinya nanti saya akan berembuk dengan teman-teman semua, tapi pastinya sesuai dengan undang-undang kita akan lanjut ke PT UN. Kedudukan pemohon itu dilindungi bahwa pemohon siapa saja boleh untuk menyampaikan minta informasi, tapi minta informasinya kepada badan publik, bukan kepada individu. Karena ini bukan tugas dari pengadilan kita, ini pengadilan negeri. Jangan paham ya? Nah, jadi itu. Jadi kewenangan dari pemohon adalah meminta informasi itu kepada badan publik. Benar. Ya kan? Pemohon kan individu nih. Tadi ada temannya tidak boleh karena belum ada tugas. Itu yang dinamakan dengan kedudukan hukum oleh pemohon. Ada lagi yang maksudnya dilindungi oleh hukum. Begitu juga oleh termohon dilindungi oleh hukum. Apa dilindungi oleh hukum? Artinya jangan sembarangan membuka informasi kalau ini dirahasiakan. Seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya.
Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongobo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongobo ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kebakaran di Jalan Tambora 1, Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat menghanguskan 5 orang. Jiwo korban kebakaran mengatakan rumah bagian atasnya hangus terbakar saat peristiwa tersebut terjadi. Beruntungnya keluarganya berhasil diselamatkan dan juga ketika mendengar suara kebakaran langsung menyelamatkan diri. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Warta Kota Live, ada Miftahul Munir yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Munir. Halo rekan Firda. Munir, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi kebakaran tersebut? Baik, kronologis kebakaran tersebut terjadi sekira pukul 4.25 WIB pagi tadi, di mana korban sedang tertidur sehingga tidak mengetahui adanya korsleting listrik pada rumah, dan tidak lama setelah itu api pun semakin membesar dan menjebak korban yang ada di dalam rumah, tepatnya berada di lantai 2, sehingga korban tidak bisa menyelamatkan diri untuk turun ke bawah karena sudah dikepung oleh api. Begitu rekan kerja. Kemudian untuk korban saat ini berada di mana? Apakah sudah dirawat begitu atau dibawa kemana oleh pihak petugas sendiri? Baik, untuk petugas kepolisian dan Sudin Damkar sendiri sudah melakukan evakuasi kepada kelima korban yang merupakan dari suami istri, kedua anak, dan seorang ibu yang usianya sekira 81 tahun. Nah, saat ini korban semua sudah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Namun demikian, pihak RS Polri sendiri sampai saat ini belum mengeluarkan identitas dari kelima korban tersebut karena masih dilakukan identifikasi. Begitu rekan Firda. Munir, apakah saat ini sudah diketahui begitu untuk penyebab kebakaran ini? Baik, untuk penyebab kebakaran sendiri sampai saat ini aparat kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut karena masih dilakukan oleh TKP dari Puslapor Mabes Polri, dan nantinya dari Puslapor Mabes Polri akan mengeluarkan keterangan terkait dengan penyebab kebakaran di sana. Begitu rekan kerja. Munir, bisa Anda informasikan terkait apa saja benda yang terbakar di sana? Apakah hanya satu rumah saja atau bagaimana informasinya? Baik, selain ada korban yang meninggal dunia akibat terbakar, ada juga belasan sepeda motor yang merupakan sepeda motor milik orang tua dari para korban ini. Sepeda motor itu sepeda motor antik seperti Vespa, Honda, dan lain-lainnya. Kemudian juga ada 1 unit mobil yang ikut terbakar dan sejumlah handphone milik para korban. Begitu rekan kerja.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Warta Kota Live, Miftahul Munir atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Munir juga sudah menghimpun keterangan dari seorang korban kebakaran bernama Jiwo. Dan berikut liputannya untuk Anda. Dan kebakaran ini jam berapa sih Pak? Menurut informasi sih sekitar jam 4-an. Jam 4-an ya, itu awalnya dari mana Pak? Nggak tahu, untuk sumber titik apinya dari mana nggak tahu saya. Tapi yang jelas dari rumah yang di polis lain ini Pak ya? Iya, yang di polis lain ini titik api dari yang rumah yang sebelah ini. Sebelahnya rumah saya. Nah, rumah Bapak sendiri apanya Pak yang kena Pak? Atapnya pada hancur, ya kena juga, kebakar juga sih. Bakar juga ya? Nah, hancuran lah. Pak, untuk di rumah Bapak ada korban nggak? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Pas kejadian langsung pada turun semua ya? Itu kalau yang rumah sebelah? 5 orang. Satu keluarga tuh? Satu keluarga. Oh. Ada anak kecil 2. Anak kecil 2. Tapi yang rumah sebelah? 1, orang tua 1, cewek. Tapi memang dia orang warga sini Pak ya? Memang udah lama tinggal di sini sih. Iya, warga sini ya. Warga sini juga dia. Pak, pas kejadian itu warga sempat langsung pada berusaha madamin nggak Pak? Berusaha sih pada madamin, ya kan. Cuman ya pada nelponin pemadam juga. Nah, kalau untuk yang sebelah ini dia terjebak api. Terjebak ya? Terus ruangannya di atas. Oh, dia tidur di atas ya. Kalau mobil milik si mobil yang punya. Oh, yang punya rumah itu. Nah, untuk tadi dievakuasi kemana Pak? Di rumah sakit Polri Bayangkara. Oh. Di Keramat Jati ya. Berarti udah dievakuasi semua ya? Dievakuasi semua. Pak, kalau rumah Bapak kerugiannya berapa Pak? Kalau rumah Bapak kerugiannya kira-kira berapa? Atau juga ya mungkin bisa habis. Warga Jalan Raden Pemuka Gang Damai, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Wai Halim, Kota Bandar Lampung, digegerkan dengan terbakarnya sebuah mobil. Mobil Toyota Kijang Innova bernomor polisi BE 1957 PS ludes terbakar di sebuah bengkel pada Selasa 7 Desember. Meskipun tak ada korban jiwa dari peristiwa tersebut, api melalap seluruh bagian mobil hingga hangus. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Lampung, ada Joviter Husin, yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Joviter. Halo Firda. Joviter, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi kebakaran mobil Kijang Innova tersebut? Ya, seperti diketahui bahwa kebakaran mobil tersebut terjadi pada hari Selasa kemarin sekitar pukul 2 siang. Dari informasi yang dihimpun, mobil tersebut terparkir di area bengkel dekat rumah korban. Namun belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Yang jelas satu unit mobil terbakar sehingga membuat warga sekitar takut akan api yang menyambar ke rumah mereka. Demikian Firda. Apa penyebab dari terbakarnya mobil Kijang Innova ini, Joviter? Ya, dari keterangan kepolisian setempat bahwa penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Aparat kepolisian masih meminta keterangan dari pemilik bengkel, pemilik mobil, termasuk juga dari warga sekitar. Namun ada sejumlah informasi yang menyebutkan bahwa kemungkinan kebakaran tersebut karena kelalaian oleh mekanik bengkel yang sedang membersihkan onderdil mobil dengan menggunakan bahan bakar. Namun hal tersebut belum bisa dipastikan, masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Demikian Firda. Joviter, bagaimana untuk tindak lanjut dari kebakaran mobil tersebut? Penanganannya seperti apa? Ya, saat ini sudah ditangani oleh jajaran Polsek Sukarame, seperti diungkapkan Kapolsek Kompol Warsito bahwa saat ini pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan aparat kepolisian memastikan tidak ada korban karena pada saat mobil terbakar dalam keadaan kosong. Untuk kerugian material sendiri diperkirakan mencapai sekitar 100 juta. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Joviter Husin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Satu unit kapal pelotok atau kapal motor Bunga Lestari 09 bermuatan batu bara tenggelam di perairan Laut Tanjung Pemerung, Desa Supatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara pada Selasa 7 Desember. KM Bunga Lestari membawa 6 orang penumpang, 3 diantaranya dinyatakan hilang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Aris Joni yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Aris. Ya, rekan Pilda. Aris, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi kejadian tersebut?
Ya, kejadian kapal tenggelam tersebut terjadi pada hari Selasa dini hari sekitar pukul 3 subuh, di mana pada saat itu kapal ya berjenis kelotok tersebut tengah memuat batu bara di perairan, sudah masuk dalam kawasan Selat Makassar di sekitar kawasan perairan Desa Patin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, di mana pada saat hendak kembali ke muara atau ke desa Sepatin, masukin perairan Sepatin, kapal tersebut diterpa angin dan gelombang besar sehingga membuat air gelombang tersebut masuk ke dalam kapal dan kapal lepas kendali sehingga akhirnya tenggelam. Untuk identitas penumpang yang di dalam kapal tersebut yang selamat dan juga hilang bisa Anda informasikan? Iya, di dalam kapal itu ada berisi 6 orang, di mana dinahkodai oleh Sanggu dan 5 anak buah kapalnya. Sementara yang selamat 3 orang dan hilang 3 orang juga, termasuk nahkoda kapal Sanggu tersebut. Dan dari 6 penumpang tersebut, 5 penumpang merupakan warga Mangkupalas, Kecamatan Samarinda Seberang, serta 1 orang anak buah kapal berasal dari warga Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Begitu, Brida. Haris, bisa Anda informasikan apa penyebab dari kapal tersebut bisa tenggelam? Iya, kapal tersebut tenggelam, informasi dari Basarnas berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, di mana kapal tersebut tenggelam akibat diterpa angin dan gelombang besar, Brida. Jadi air di gelombang tersebut masuk ke dalam kapal sehingga kapal menjadi berat dan tenggelam. Begitu, Brida. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim Aris Joni atas laporan Anda, dan tadi Tribuners Aris juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kaltim dan Kaltara Melkianus Kota. Berikut liputannya untuk Anda. Perkembangan operasi SAR laka kapal di Unisar Samarinda tadi pada pukul 07.00 tim rescue Unisar Samarinda bersama dengan rekan-rekan dari pos TNI Angkatan Laut itu melanjutkan pencarian dengan 2 unsur. Yang pertama, untuk Unisar Samarinda menggunakan rubber boat dan personil posar TNI Angkatan Laut menggunakan speedboat. Untuk kendala apa, Pak? Sementara kendala di lapangan, dari informasi dari rekan-rekan di sana, karena cuaca juga di sana di lapangan itu hujan. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya dewasa. itu, Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan
tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif
strateginya di akhir? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Gedong Ombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya di akhir? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Gedong Ombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Cuaca ekstrim, hujan badai disertai angin kencang kembali terjadi di kota Sorong, Papua Barat. Akibatnya sejumlah pohon yang berada di beberapa titik di ruas jalan di kota Sorong pun ikut tumbang. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Sorong, Herlin Sasabone. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Ashari yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Safwan. Halo Firda. Safwan, bisa Anda informasikan sejak kapan cuaca ekstrim menerjang kota Sorong, Papua Barat? Iya, Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Sorong, Papua Barat bahwa sekitar pukul 2 siang tadi cuaca ekstrim seperti berupa hujan badai dan juga angin kencang dengan intensitas sekira 33 knot melanda kota Sorong. Akibatnya sejumlah pohon di sejumlah ruas jalan di kota Sorong sendiri ikut tumbang begitu, Firda. Safwan, berdasarkan pantauan Anda di lapangan begitu, ada berapa titik lokasi pohon tumbang di kota Sorong? Ya, berdasarkan pantauan saya di lapangan, sekitar 6 titik di kota Sorong, sekitar 6 titik di kota Sorong, 6 titik di kota Sorong terdapat pohon tumbang dan sempat mengakibatkan kemacetan di sejumlah ruas jalan di kota Sorong itu sendiri, Firda.
Untuk jumlah kerugian pasca adanya pohon tumbang ini, seperti apa informasinya? Ya, untuk jumlah kerugian hingga saat ini berdasarkan informasi yang saya dapat dari BPBD Kota Sorong sendiri, kurang lebih 4 kendaraan yang sempat terparkir di ruas jalan di beberapa jalan di Kota Sorong ikut menjadi korban dalam cuaca ekstrim tadi, dan sekira beberapa rumah dan juga sebuah sekolah atapnya ikut hancur diterpa angin kencang tadi. Sofwan, bagaimana kemudian langkah pemerintah pasca adanya kejadian pohon tumbang tersebut? Ya, untuk saat ini pihak pemerintah sendiri berupaya untuk melakukan pembersihan dan juga mendata korban-korban yang korban baik material maupun korban jiwa. Namun hingga hari ini memang belum ada data yang lebih ke korban jiwa. Namun untuk korban material sendiri, pihak pemerintah sendiri sedang melakukan pendataan di beberapa titik itu sendiri. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua Barat, Sofwan Nasari, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Banjirop akibat pasang air laut kembali menerjang sejumlah wilayah di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung sejak Senin 6 Desember hingga hari ini Rabu 8 Desember. Banjir kali ini merendam 4 kelurahan di 3 kecamatan yang ada di Pangkal Pinang. Ketinggian air 3 tempat tersebut bervariasi, mulai dari mata kaki hingga lutut orang dewasa. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Cepi Marlianto yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Cepi. Halo, Firda. Ya, Cepi, bisa Anda informasikan bagaimana sejak kapan banjir tersebut sudah melanda di lokasi tersebut? Ya, baik. Memang banjir rob atau banjir yang disebabkan oleh pasang air laut sendiri di Kota Pangkal Pinang sudah terjadi sejak Senin, bahkan hingga Rabu hari ini. Banjir terus meluap di sejumlah wilayah Kota Pangkal Pinang. Informasi tersebut kembali saya update. Memang seperti berita sebelumnya, memang ada 4 kelurahan yang terendam banjir, namun sampai hari ini setidaknya ada 7 kelurahan di 3 kecamatan di Kota Pangkal Pinang yang terendam banjir rob ini, di mana tempat-tempat tersebut seperti di Kelurahan Opas Indah, kemudian Gedung Nasional, kemudian Pasir Putih, Kelurahan Ampuy, hingga Kelurahan Pasar Padi, di mana sampai saat ini sudah ada sebanyak 792 rumah yang terdampak banjirop ini. Begitu rekan Firda. Ada berapa rumah yang terdampak banjir ini, Cepi? Ya, baik. Memang sampai hari ini berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkal Pinang, memang saat ini sudah ada sebanyak 792 rumah di Kota Pangkal Pinang yang terendam banjirop, di mana rinciannya yakni terdiri dari 170 rumah berada di Kelurahan Gedung Nasional, kemudian sebanyak 130 rumah berada di Kelurahan Pasir Putih, kemudian di Kelurahan Ampuy sebanyak 16 rumah, kemudian Kelurahan Rejosari sebanyak 114 rumah, kemudian Kelurahan Ketapang dan Kelurahan Pasar Padi sebanyak 150 rumah. Begitu rekan Firda. Kemudian bagaimana terkait upaya dari pemerintah sendiri terkait penanganan banjir di sana, Cepi? Ya, baik, memang seperti yang diketahui untuk banjirop sendiri memang merupakan bencana tahunan, di mana banjirop sendiri sering terjadi pada penghujung tahun hingga awal tahun baru, begitu. Untuk antisipasi dari pemerintah setempat sendiri, memang saat ini petugas dari Basarnas, kemudian Badan Penanggulangan Bencana hingga TNI Polri memang sudah bersiaga di sejumlah titik yang rawan banjir tersebut. Memang banjir kali ini memang diprediksi akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Jika hal itu dikarenakan memang pasang air laut
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memang beberapa hari ke depan memang cukup tinggi, bahkan mencapai hingga 2,72 meter. Kemudian juga Bangka Belitung juga masih berpotensi diguyur hujan mulai dari sedang hingga lebat. Begitu rekan kita. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos, Cepi Marlianto atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Cepi juga sudah menghimpun keterangan dari seorang warga bernama Neta dan juga Sekretaris BPBD Kota Pangkal Pinang, Dedi Revandi. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk banjir Pangkal Pinang saat ini ya terjadi banjir rob ya. Banjir rob akibat dari pasang air laut yang tinggi. Ya, memang beberapa hari ini ke belakang curah hujan di wilayah Pangkal Pinang khususnya memang intensitasnya lebih meningkat. Dikarenakan intensitas hujan yang lebih meningkat ditambah tingginya pasang air laut di bulan-bulan Desember ini, terutama di kisaran tanggal 6, 7, 8, 9 Desember ini, maka daerah-daerah pesisir, daerah-daerah yang berbatasan dengan alur sungai maupun alur laut itu terjadi banjir rob. Mulai jam 7 udah naik lah. Jam 7 udah naik Bu ya? Masuk ke rumah tuh sekitar jam 8. Untuk kali ini lebih tinggi nggak Bu daripada yang kemarin Bu? Lebih tinggi. Lebih tinggi ya? Bu, untuk banjir kali ini memang apakah menjadi setiap akhir tahun terjadi atau gimana sih Bu? Lah setiap tahun sih memang langganan memang, tapi ini dirasa paling besar sih kayak. Paling besar Bu ya? Dampak tuh lebih tinggi dari tahun kemarin. Polres Bitung memusnahkan ratusan knalpot racing motor dan mobil senilai jutaan rupiah di halaman lalu lintas Mapolres Bitung Jalan Walter Monginsi di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara pada Rabu 8 Desember maksud kami. Menurut AKBP Alam Kusuma Irawan, Kapolres Bitung, total knalpot racing senilai ratusan juta tersebut senilai 507 juta rupiah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Christian Wayongkere yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Christian. Halo, selamat malam rekan Firda dan Tribun News dimanapun Anda berada. Christian, bisa Anda informasikan bagaimana pelaksanaan pemusnahan knalpot racing dan mobil di halaman Mapolres Bitung ini? Ya, jadi pemusnahan barang bukti 500 knalpot non standar atau modifikasi atau racing dan 3.450 liter minuman keras miras jenis cap tikus dimusnahkan oleh jajaran Polres Bitung, disaksikan oleh Hengki Honandar, Wakil Wali Kota Bitung, dan unsur Forkopimda Kota Bitung dengan menggunakan 3 mesin potong dan 1 unit alat berat Stomwalls, dan untuk minuman keras dimusnahkan di tempat pembuangan akhir sampah di Air Tembaga Kota Bitung. Rekan Firda. Kemudian berapa banyak jumlah masing-masing dari knalpot racing dan juga miras ilegal yang dimusnahkan oleh pihak Mapolres Bitung ini? Untuk knalpot racing atau non standar, jadi total ada 507 buah dan terbagi 72 dari kendaraan roda 4 atau mobil dan 435 itu didominasi oleh roda 2 atau motor Firda. Dan untuk minuman keras jumlahnya ada 3.450 liter, dan dari barang-barang ini merupakan hasil dari operasi yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Bitung di wilayah hukum Polres Bitung sejak bulan atau dalam operasi yang diberi nama atau diberi label Operasi Patu Samrat, kemudian operasi terpadu, dan operasi lainnya yang dilaksanakan oleh Satuan Polres Bitung dan Sat Narkoba Polres Bitung. Firda.
Kemudian bagaimana Christian untuk tanggapan dari pimpinan Polres Bitung sendiri terkait pemusnahan knalpot racing dan juga miras ilegal ini? Menurut Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Alam Kusuma Irawan selaku Kapolres Bitung, pemusnahan ini sebagai tindak lanjut atas keluhan masyarakat yang sudah sangat meresahkan dengan bunyi bising dari knalpot racing maupun peningkatan kasus atau tindakan kriminal seperti penganiayaan menggunakan senjata tajam, pengeroyokan, tawuran, hingga percabulan yang disebabkan oleh minuman keras. Sehingga Kapolres Bitung berkomitmen lewat pemusnahan barang bukti ini, pihaknya mengajak seluruh masyarakat, elemen masyarakat, dan pemerintah agar bersama-sama memerangi yang namanya minuman keras dan knalpot non-standar. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Christian Wayangkere atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Christian juga sudah menghimpun keterangan dari Kompol Jendri Lewan, Kabak Ops Polres Bitung, dan juga Kasat Lantas Polres Bitung AKP Awaludin Puhi, kemudian Kasat Narkoba Polres Bitung AKP dari Setiawan. Berikut liputannya untuk Anda. Oke. Boleh dijelaskan hari ini adalah pemusnahan barang bukti apa saja ini Pak Asad? Hari ini ada pemusnahan untuk knalpot racing dan juga minuman beralkohol. Dalam hal ini yang paling banyak yang kita amankan itu adalah cap tikus, jenis cap tikus. Untuk jumlahnya sendiri Pak? Untuk knalpotnya yang non standar berjumlah 507 ya, knalpot non standar baik yang roda 2 maupun roda 4, dan sudah kami lakukan pemusnahan sampai saat ini selama 6 bulan terakhir dan pelaksanaan operasi zebra dan operasi patuh. Dan untuk miras? Untuk miras jenis cap tikus berjumlah 3.450 liter yang merupakan hasil dari operasi pekat selama tahun ini dan operasi yang ditingkatkan dibantu posisi jajaran. Pak, izin Pak Kasat Narkoba, apakah miras ini bersumber dari satu objek saja atau dari sitaan dari mana saja Pak? Jadi merupakan operasi gabungan pertama dari Polsek KPS yang merupakan hasil dari yang akan dikirim ke Papua dan sekitarnya namun digagalkan, dan yang kemudian ada juga yang merupakan hasil dari warung-warung maupun mobil yang akan dikirim ke wilayah Bitung dari wilayah lain. Jadi kita gagalkan. Pak Kasat, apakah di wilayah penyeberangan khususnya Pelabuhan Bitung akan menjadi atensi dari Satgas Narkoba terkait dengan pedagang miras? Karena selama ini paling banyak didominasi pengiriman dari Bitung ke beberapa wilayah daerah di Indonesia bagian timur, Pak. Jadi kita akan berupaya untuk setiap akan kapal berangkat akan kita melakukan razia, mengecek di kapal-kapal apakah ada pengiriman atau tidak. Mohon izin saya tambahkan, jadi untuk kapal, jadi ada strategi yang dibikin untuk para pengedar. Dia itu kalau angkat cap tikus itu, bukan kapal yang akan menuju ke Papua, tetapi kapal yang akan menuju ke Surabaya dan Jakarta, itu diangkut situ untuk mengecek. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kabupaten Sumeneb akan menggelar pemungutan suara ulang Desa Batu Ampar, Kecamatan Gulug-Gulug esok hari pada Kamis 9 Desember. Meski sebelumnya pemilihan kepala desa serentak tahun 2021 di Kabupaten Sumeneb telah diselenggarakan pada tanggal 25 November lalu. Desa Batu Ampar, Kecamatan Gulug-Gulug, Kabupaten Sumeneb sebelumnya tahapannya sempat ditunda dan dinyatakan gagal karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan proses hukum pada tanggal tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura, ada Ali Hafiz Syahbana yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Ali. Halo Firda. Ali, bisa Anda informasikan mengapa Desa Batu Ampar ini digelar pemungutan suara ulang? Baik Firda, untuk Desa Batu Ampar, Kecamatan Gulug-Gulug, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur, ini akan digelar ulang pemungutan suara pemilihan kepala desa pada tanggal 9 Desember 2021 karena sebelumnya secara resmi digagalkan atau ditunda oleh Bupati Sumeneb karena ada beberapa tahapan atau tidak cukup persyaratan. Selain itu juga ada permasalahan yang sangat konkret dalam Pilkades serentak 2021 di Kabupaten Sumeneb ini.
Akhirnya Bupati Sumeneb mengeluarkan surat secara resmi pada sekitar bulan Juni sebelumnya. Ini diumumkan untuk ditunda khusus Pilkades di Desa Batu Ampar. Kemudian akan dilaksanakan kapan untuk pemungutan suara di Desa Batu Ampar ini? Baik Firda, kita tadi sempat wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau panitia tim kabupaten bahwa besok pada hari Kamis akan dilaksanakan pemungutan suara di Desa Batu Ampar, Kecamatan Guluk-Gulu. Besok akan digelar dari pagi hingga selesai pemungutan suara di Desa Batu Ampar. Ali, kemudian bagaimana untuk penanganan dari pemungutan suara ulang ini? Baik Firda, sebelumnya ini digelar karena sudah ada putusan PT UN, proses hukum sebelumnya, ada proses hukum, kata yang disampaikan Kepala DPMD Kabupaten Sumeneb, Muhammad Ramli, sehingga Bupati mencabut surat penggagalan Pilkades di desa tersebut. Soal pengamanan, kita sudah wawancara dengan, tadi sempat wawancara dengan Kasubag Humas Polres Sumeneb bahwa diterjunkan pengamanan jalannya Pilkades di Desa Batu Ampar sebanyak 280 personel pengamanan besok. Humas Polres Sumeneb menjamin aman dan lancar dalam perjalanan pelaksanaan pemungutan suara Pilkades di Batu Ampar besok. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Madura Ali Hafiz Syahbana atas laporan Anda, dan tadi Tribuners Ali juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumeneb Muhammad Ramli. Berikut liputannya untuk Anda. Maka berdasarkan hasil proses hukum di PT UN ada perintah dari Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa surat keputusan Bupati tentang penundaan Pilkades Desa Batu Ampar itu untuk dicabut. Artinya apa? Ada konsekuensi kepada Bupati ketika SK atas penundaan itu dicabut, artinya Pilkades sudah untuk digelar dan dilaksanakan kembali. Bupati sudah menunjukkan kepatuhannya atas perintah hukum dimaksud dengan membuat satu keputusan atas pencabutan itu. Maka tentunya kepada panitia dan BPD Desa Batu Ampar untuk melaksanakan tahapan Pilkades, dan amanat yang salah satunya yang cukup penting yakni pelaksanaan pemungutan suara di hari Kamis. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kegiatan belajar mengajar di SDN Pekapuran Raya 2 di Banjarmasin Timur terpaksa diliburkan. Hal ini lantaran halaman sekolah yang terendam banjir dengan ketinggian hampir mencapai lutut orang dewasa. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos, ada Apung, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Apung. Halo rekan Apung. Halo. Ya. Apung, halo. Bisa Anda informasikan bagaimana kondisi cuaca di Banjarmasin saat ini? Jadi kondisi cuaca Banjarmasin, kota Banjarmasin saat ini itu berawan dan diperkirakan pada pukul 20 nanti itu akan terjadi hujan. Itu perkiraan dari warning BMKG yang sudah beredar di grup-grup WhatsApp. Jadi seperti yang saya lihat tadi balik dari kantor, memang awan kota Banjarmasin itu agak menghitam. Jadi ada kemungkinan nanti malam akan kembali hujan. Apa saja yang dilakukan pemerintah daerah terkait dengan penanganan bencana banjirop di sana?
Jadi penanganan pemerintah daerah itu saat ini mengerahkan badan-badan penanggulangan ini bencana sama mendirikan posko-posko bencana yang ada di kantor Wali Kota Banjarmasin. Ini terkait dalam beberapa hari ini Kota Banjarmasin sudah dilanda banjirop. Begitu, Firda. Apung, dampak apa saja yang sudah dirasakan masyarakat dengan adanya cuaca ekstrim di Banjarmasin saat ini? Jadi untuk dampak yang dirasakan masyarakat, untuk Kota Banjarmasin sendiri saat ini itu arus lalu lintas khususnya di Jalan Hasan Basri Kayu Tangi itu dari pagi sampai saat ini itu masih terendam air. Jadi arus lalu lintas di sekitar Jalan Hasan Basri Kayu Tangi Banjarmasin itu sangat terganggu. Bahkan sampai siang tadi ada beberapa pemukiman warga yang terendam air, bahkan ada rumah kos-kosan yang ambruk akibat air pasang. Dan saya juga mendapat informasi bahwasanya beberapa rumah warga yang berada di pesisir laut itu juga ada yang sempat mau hanyut diterjang gelombang pasang. Seperti itu. Firda. Apung, bagaimana kemudian kabar dari SDN Pekapuran Raya ini yang kabarnya juga terendam banjir? Jadi untuk SDN Pekapuran Raya 2 yang terendam banjir sampai saat ini itu juga masih terendam dan ada kemungkinan untuk besok itu masih diliburkan. Dan untuk kondisi sekolah sendiri itu sudah dikasih pagar, digembok untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kalau saja ada siswa-siswi yang tetap mau masuk ke area sekolah yang saat ini memang banjirnya cukup parah. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Pos Apung atas laporan Anda, dan tadi Tribuners Apung juga sudah menghimpun keterangan dari seorang siswa bernama Rafa. Berikut liputannya untuk Anda. Ngaran kan siapa? Rafa sekolah di mana? SDN Pekapuran Raya 2. Jadi hari ini diliburkan lah. Kenapa jadi libur? Calak benar lah. Semalam masih sekolah lah. Kampung wisata Yoboy di Sentani, Kabupaten Jayapura berhasil meraih juara 4 dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2021. Ketua Kelompok Sadar Wisata Pokdarwis Kampung Yoboy, Billy Tokoro, mengatakan kampung yang berdiri di atas Danau Sentani ini terpilih untuk kategori konten kreatif. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Aldi Bimantara, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat sore Aldi. Ya, selamat sore Firda dan juga Tribuners di seluruh Indonesia. Dari Jayapura, Papua, diinformasikan kampung wisata Yoboy di Sentani, Kabupaten Jayapura ini benar sekali baru saja berhasil meraih juara 4 dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI ke 2021 tahun ini. Dan Firda dan juga Tribuners dapat diinformasikan berdasarkan wawancara saya bersama Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Kampung Yoboy, Billy Tokoro. Dirinya mengatakan bahwa kampung yang berdiri di atas Danau Sentani ini terpilih untuk kategori konten kreatif dan tidak tanggung-tanggung ini mengalahkan pesaingnya dari 1.807 kampung atau desa yang mendaftar. Kampung Yoboy ini bisa sampai terjaring menjadi juara 4 untuk kategori konten kreatif. Firda. Aldi, bisa Anda informasikan mungkin indikator apa ya yang menjadi nilai tambah sehingga Kampung Yoboy ini bisa keluar sebagai juara 4 dalam ajang ADWI kali ini? Ya, Firda dan juga Tribuners, memang benar sekali kaitannya dengan indikator yang digunakan Kemenparekraf di Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2021 tahun ini tidak menggunakan sistem voting untuk kategori pemilihan juara konten kreatif. Nah, berdasarkan wawancara saya bersama Ketua Pokdarwis Billy Tokoro yang menyebutkan bahwa tim ADWI 2021 sebelumnya memasukkan Kampung Yoboy dalam 50 desa Indonesia Bangkit berdasarkan kemampuan manajemen kampung yang mampu bangkit secara ekonomi pasca pandemi COVID-19. Firda dan juga Tribuners, dari 50 besar ini, kemudian Kampung Yoboy akhirnya menempati posisi keempat dengan kategori konten kreatif karena dilihat dari aktifnya pemuda kampung yang menciptakan konten-konten digital begitu guna keperluan promosi daerah wisata. Firda.
Kemudian Aldi, sebenarnya Kampung Yobo ini bisa Anda jelaskan ada apa saja di sana dan apa keunggulannya dari desa-desa kampung-kampung lainnya? Iya, Firda, memang pertanyaan yang menarik sekali. Memang berdasarkan kunjungan saya beberapa waktu lalu saat momen penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua. Saat itu saya bersama tim Tribun Video berkunjung ke sana dan melihat langsung memang keadaan kampung ini dan dapat diinformasikan bahwa kampung ini unik ya karena berdiri di atas Danau Sentani Kabupaten Jayapura. Namun masyarakatnya masih tetap produktif begitu, Firda, memanfaatkan polybag dan sebagainya untuk bercocok tanam dan bahkan memiliki lahan perkebunan kecil-kecilan di pekarangan rumah masing-masing begitu. Selain itu, Firda, kampung ini juga memiliki 1 puskesmas pembantu dan juga sekolah dasar serta dilengkapi dengan fasilitas lapangan voli untuk fasilitas olahraga begitu. Wisatawan juga ini banyak yang berkunjung dan menikmati Danau Sentani dari Kampung Yoboy karena kampung ini memang sudah berbenah menjadi daerah wisata. Sebelum kunjungan beberapa waktu lalu kita ketahui Menteri Pariwisata juga pernah berkunjung ke sana begitu. Aldi, kemudian setelah memenangkan ATWI tahun ini, bagaimana rencana ataupun harapan selanjutnya dari masyarakat sendiri dari masyarakat Kampung Yoboy di sana? Ya baik, Firda, memang berdasarkan wawancara saya bersama Ketua POK Darwis, Billy Tokoro, mereka memaknai kemenangan ataupun anugerah dari Kemenparekraf ini sebagai suatu kebanggaan bagi masyarakat Kampung Yoboy. Selain itu, mewakili masyarakat, Billy juga ini berharap agar adanya perhatian lebih dari Dinas Pariwisata Kabupaten Jayapura, karena selama ini Firda yang dibantu ternyata datang dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bukan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Jayapura begitu. Makanya itu kepada saya dirinya meminta begitu untuk agar adanya perhatian dari Dinas Pariwisata Kota Jayapura terkait pengembangan Kampung Wisata Yoboy dalam hal destinasi pariwisata atau destinasi lainnya yang dapat dikembangkan begitu di kampung ini, karena kampung ini memang sangat berpotensi sekali untuk dikembangkan dan dapat mensejahterakan masyarakatnya begitu. Demikian, Firda, untuk sementara laporan singkat saya dari Jayapura, Papua. Untuk sementara kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua, Aldi Bimantara, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Aldi juga sudah berhasil menghimpun keterangan dari Ketua POK Darwis Kampung Yoboy, Billy Tokoro. Berikut liputannya untuk Anda. Halo Papua, hari ini Papua juga bisa. Kita dari Kampung Yoboy masuk dalam nominasi 50 desa terbaik di Indonesia, 50 desa terbaik Indonesia bangkit. Dan kita dapat juara 4 di kategori konten kreatif. Ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang baru untuk kami, dan ini kebanggaan kami masyarakat kampung ketika kami bisa sejajar dengan daerah lain di Indonesia yang sudah puluhan tahun atau belasan tahun bicara kampung wisata. Tapi dengan segala keterbatasan kami bisa hari ini sejajar dengan saudara-saudara kita. Kami mau mengucapkan terima kasih juga sebesar-besarnya untuk Gubernur Papua, dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua yang Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa Tribuners, saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya, Firda Ananda, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!